Selamat malam semuanya. Sebentar lagi kita akan segera mempersiapkan diri untuk trading plan kita besok tanggal 2 Februari hari Selasa tanggal 2 Februari 2022 ya. Sekaligus juga tak lupa saya ucapkan selamat Hari Raya Imlek atau Happy Chinese New Year bagi Anda yang merayakannya hari ini ya. Oke, sebelum saya masuk lebih lanjut ke dalam sahanya satu persatu, seperti biasa kita akan membahas dulu indeks saham gabungan dan juga beberapa indikator indeks global ya. Sebelum saya bahas lebih dalam lagi, jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe serta bunyikan loncengnya pada YouTube Anda supaya tidak tertinggal video-video terbaru yang saya upload. Oke. Jadi kalau kita lihat IHSG-nya yang mana hari ini merupakan maksudnya minggu lalu itu merupakan hari terakhir ya untuk bulan Januari. So kita lihat aja, yang pertama adalah weekly candle-nya dulu ya, karena mengakhiri minggu kemarin dan itu berarti penutupan minggu. Candle week-nya tertutup masih bearish ya, dan seperti yang saya pernah bahas di beberapa video sebelumnya, terbentuknya candle hanging man ini akan cenderung menciptakan candle bearish berikutnya, dan itu memang tercipta ya, terbukti tercipta dua candle bearish seperti ini. Dan kalau saya lihat secara price action masih cenderung akan turun dalam beberapa waktu mendatang. Maksudnya berpotensi ya, bukan 100% pasti, cenderung akan tekanan sellingnya lebih tinggi ya. Kalau secara bulanan ya, secara monthly candle ya boleh dikata ini ditutup masih agak doji dan cenderung sideways ya. Dalam beberapa bulan ini belum sampai breakout terlalu tinggi, walaupun sempat menyentuh level all time high, tapi kemudian langsung dibanting turun lagi ya. Jadi pandangan saya IHSG sementara akan sideways, cenderung turun. Kalau misalnya naik, dia akan menghadapi resisten 6.700-an, dan kalau misalnya kuat baru dia bisa breakout. Kalau tidak, maka dia akan terpantul turun kembali. Atau skenario kedua, dan kalau kita lihat dari ini indeks global malam ini yang market US buka itu cenderung mengalami agak sideways ya, agak sideways, cenderung turun. So sangat mungkin kalau misalnya malam ini nanti subuh indeks Amerika ditutup bearish, maka kemungkinan besok IHSG bisa turun. Dan juga misalnya indeks Asia besok misalnya dibuka bearish ya. So itu kecenderungannya, jadi masih sideways, cenderung agak down ya. Kita lihat untuk saham US 500 ya, indeks saham S&P yang malam ini lagi jalan ya. Jadi agak sedikit naik ya, tapi dia sedang menghadapi posisi resisten trendline dan dekat dengan resisten moving average 20 ini, seperti yang saya gambar ini di beberapa di video sebelumnya, bahwa kemungkinan kalau misalnya terjadi reversal itu adalah mungkin pullback sejenak, sedangkan tekanannya untuk indeks saham Amerika ini cenderung masih akan turun lagi kalau terutama dia tidak bisa kembali ke arena zona di atas trendline garis hijau bintik-bintik ini ya. Jadi kita lihat apakah malam ini atau besok atau beberapa hari mendatang dia bisa breakout, tembus dan kembali ke zona ini atau malah turun. Kemudian untuk Dow Jones, untuk Dow Jones juga sama ya. Jadi saat ini, hari ini, malam ini itu sedang menguji resisten ya, yang sama dengan mirip-mirip dengan S&P. Ini yang saya urak-urak, saya punderi ya di video yang kemarin, bahwa ini adalah area krusial untuk menentukan apakah Dow Jones bisa kembali ke fase uptrend lagi atau cenderung turun ya. Tapi kalau saya bilang naik ini hanyalah naik sementara atau retracement kemungkinan besar ya, dan kalau dia tidak bisa tembus resisten ini maka akan turun, bahkan bisa turun lebih dalam dari level sebelumnya ini. Jadi itu pandangan saya untuk indeks global terutama Amerika. Untuk indeks HSI hari ini libur, so kita nggak bisa bahas. Hari ini libur. Indeks Hong Kong ya, itu libur sampai tanggal 3 merayakan Chinese New Year. So kalau kita lihat indeks China secara daily juga mulai terbentuk ini bullish harami ya. So ada kemungkinan potensi untuk naik lah
Tapi resisten yang akan mengujinya nanti adalah yang pertama di area 15.036 ini, dan juga area dekat-dekat moving average 20 ini. Kalau misalnya dia nggak bisa jebol, kemungkinan akan terpantul turun lagi. Dan kayaknya pantulannya sedikit mulai kuat karena yang kemarin saya prediksi bakal langsung breakdown dari weekly support ini ternyata nggak terjadi ya. Malah dia bisa naik dan menjebol resisten terdekat yang ada di sini. Sebenarnya ini bukan resisten terdekat tapi support yang habis dijebol yang sekarang menjadi resisten ya. Jadi dia masih sanggup naik dan mencoba untuk ngetes resisten di 15.000. So itu sebabnya ya. Jadi kalau Amerika cenderung turun, Asia agak naik, dan mungkin setelah hari terakhir bulan Januari kemarin ya masih agak-agak galau ya, masih agak naik turun, masih sideways, masih wait and see. So mirip-mirip, kemungkinan ISG juga akan mengalami hal yang menurut saya tidak terlalu jauh berbeda. Oke, cenderung sideways. Baiklah, kita akan masuk ke satu-satu sahamnya. Beberapa saham potensial yang saya lihat adalah DSNG, ya, sawit-sawitan, dan juga LSIP. Ini kemarin saya langsung infokan spontan di grup, ya. Jadi tentunya sudah banyak yang dapat cuannya setelah mendapatkan informasi di grup dan langsung hit profit pada hari yang sama. Tapi menurut saya masih ada kemungkinan untuk lanjut naik lagi. So menurut saya ini masih cukup menarik ya. Jadi Anda boleh coba besok itu main copet. Anda boleh cari bid areanya yang agak tebal-tebal di dekat-dekat 585 sini. Anda boleh antri dengan stop loss yang agak ketat, mungkin di 575. Ya, misalnya saya kasih garis itu ya, mungkin Anda entry di sini lah. Entry di sini, kemudian Anda coba kasih stop loss yang agak ketat, mungkin di sekitar situ ya. Ini kan ada support ya, mungkin kita di bawahnya support sedikit. So kemungkinan masih ada potensi untuk breakout ya, dan bisa mencapai resisten berikutnya yaitu di sekitar 650-an. Itu untuk DSNG. Kemudian ada ADI. ADI ini overall masih sangat downtrend ya. Cuman kelihatannya support monthly yang sekarang lagi dites ini beberapa kali 1, 2, 3, 4 kelihatannya mampu menahan. Jadi ada potensi yang cukup lumayan bagi ADI ini, apalagi volumenya agak stabil ya. Bisa saja target jangka pendeknya itu sampai ke MA20 atau mungkin di sinilah MA20 atau target pertama yang kedua, target pertamanya di situ, dan Anda boleh coba entry langsung dengan stop loss di sekitar 790 ya. Moga-moga setidaknya bisa mencapai target di moving average 20 ini. Jadi masih main pendek dulu karena tekanannya untuk sell itu masih terlalu gede dan dia belum breakout dari moving average 20 ini ya. Kalau misalnya dibanting lagi, itu skenario yang berikutnya adalah dia bisa menguji support yang di bawah ini. So bisa aja kalau misalnya dia setelah mencapai target ini, baru kemungkinan dia akan dibanting lagi ke sini, itu sangat mungkin. Barulah kemudian nanti terjadi kenaikan. So agak waspada, untuk sementara ADI boleh main pendek dulu, bukan untuk swing. Kecuali nanti kalau ada update saya akan kabari. Misalnya dia ada update ternyata breakout dari resisten ini dan kemudian mulai membentuk higher high dan higher low ya. Kemudian ada BBKP, Bank Bukopin, ini juga cukup menarik. Alasannya yang pertama adalah ini sudah saya info ya untuk entry di dekat-dekat sini di grup. Kalau nggak salah juga di video sebelumnya saya ada informasikan. Selamat bagi yang sudah ambil dan sudah profit. Yang jelas ini target pertama sudah hit ya. Jadi ada kesempatan bagi Anda untuk re-entry lagi di area garis-garis hijau ini. Anda coba antri di antrian yang agak tebal. Coba Anda periksa di dekat 262 dan 248. Anda boleh kasih auto order di situ. Kalau misalnya terjadi retracement ya mungkin, dan kemudian terjadi lagi higher higher dan higher low, itu kemungkinan Anda akan ikut uptrendnya ya. Jadi the next target itu bisa saja di dekat-dekat 306, dekat-dekat dengan moving average 200 ya. Jadi
Untuk saat ini mungkin jangan di HK karena sekarang lagi di resisten dan sudah kena target. Biasanya ada retracement. So lebih baik Anda tunggu antrian yang agak tebal di dekat-dekat 2 garis hijau ini. Selanjutnya ada AALI ya. AALI ini untuk apa? Sawit-sawitan. Jadi menurut saya beberapa target yang kemarin belum berhasil kita capai, semoga aja besok atau dalam beberapa hari ini bisa setidaknya hit target 10.400 ya. Jadi ini candlenya juga cukup oke, dan kita lihat di sini volumenya udah lumayan gede. Ya, jadi ini yang menarik, Jadi Anda boleh masuk lah di sini langsung dengan stop loss maksimal di sini. Stop loss maksimal di situ, moga-moga aja bisa tercapai target di biru-biru ini. Itu entry pertama. Kalau mau Anda stop lossnya agak ketat bisa di 9650 ya, tapi kok kayaknya jarang yang pakai stop loss ya. So tetap saya infokan, stop loss ini berguna bagi Anda untuk membatasi resiko dan kerugian, sehingga Anda masih tetap memiliki modal yang cukup untuk meraih potensi keuntungan di saham-saham yang lain ya. Kemudian ada BGTG. Ini BGTG juga masih oke. Menurut saya dia terus tertahan di moving average weekly dan daily, dan juga moving average 200. So ada 3 support yang menahan di sini dan juga support monthly. Volumenya masih stabil ya, masih agak-agak sideways. Anda boleh entry aja sambil nunggu kapan nanti breakoutnya. Suatu saat pasti akan breakout. Kalau misalnya gagal, bagaimana Pak? Ya gagal berarti kita akan kena stop loss di area sini. Anda pasang stop lossnya itu di area sini. Kemudian Anda pasang targetnya di sekitar sini lah. Sekitar sini dulu. Ini target pertama. Kemudian ini Anda bisa pasang target kedua di sini. Ya, ini target pertama, bukan di sini, sorry, di sini. Ya, Anda boleh masuk dengan stop loss seperti ini atau mau ketat sedikit di sini ya. Itu BGTG. Moga aja dalam beberapa hari mendatang terjadi pantulan yang cukup signifikan dan hit target kita. Kemudian ada LSIP, tadi saya sudah sebut, untuk sawit-sawitan masih cukup menarik. Saya kira ini cukup menarik, sudah breakout dari 2 downtrend line, dan kemungkinan besar target ini bisa lah kecapai ya. Yang kapan hari belum kecapai tapi masih sideways. Saat ini sudah keluar dari zona sideways dengan volume yang cukup meyakinkan, dengan ditahan oleh support monthly. So saya kira Anda boleh masuk. Besok kayaknya jangan langsung di HK, lebih baik Anda tunggu antrian di bawah-bawahnya sini, atau mungkin dekat bintik-bintik merah ini sekitar 12.40. Anda coba cari antrian yang agak tebal, atau di 12.15 ini. So menurut saya jangan langsung di HK ya. So kemungkinan skenario nya akan seperti itu ya. Jadi lebih baik stylenya, kalau saya lebih seneng nawar sedikit baru masuk, walaupun saya mau ngejar harga gitu ya. Jadi nggak ugal-ugalan langsung digasak aja. Kalau misalnya Anda mau HK, jangan terlalu gede, batasi dengan lebih ketat. Kemudian ada CMPP. CMPP ini juga menarik sekali ya. Secara chart dia bentuknya cakep banget, membentuk pola N, dan biasanya kalau begini itu akan dia lanjut minimal sampai sini ya. Ini adalah target yang pertama. Kemudian untuk target yang kedua, kita boleh set target yang kedua ya sepanjang leg-nya yang tadi ya. Jadi kalau misalnya dia bisa breakout, maka dia akan membentuk pola N yang sangat cakep. So kemungkinan bisalah sampai round number di angka 800. Round number angka 800. So ini agak gorengan, so hati-hati. Kemungkinan ada retracement sedikit ya, karena saat ini sedang berada di resisten. So hati-hati, jangan langsung buru-buru nafsu. Lebih baik, sekali lagi menurut saya lebih baik nawar-nawar sedikit lagi. Karena mungkin kalau menurut saya besok itu bisa terjadi sedikit retrace lah. Retrace sedikit barulah dia nanti akan naik. Hati-hati kalau misalnya terjadi retrace. Anda masuk di mana? Anda boleh coba masuk di sekitar, yang pertama adalah di sini ya.
Kemudian yang paling bawah adalah di sini. Kemudian Anda pasang stop lossnya itu di sini ya, maksimal ya. Anda pasang di sini-sinilah. Jadi moga-moga aja ini bisa sesuai dengan skenario kita, entah langsung besok naik atau turun dulu. Kalau misalnya Anda nggak sabar dan mau HK, saya kira boleh ya, tapi stop lossnya terbatas, yaitu di sekitar 320 atau di sekitar 356an 352 ya. Itu tuh CMPP gorengan. Anda lebih baik perhatikan dengan ketat order book Anda. Jadi Anda cari antrian yang tebal, kemudian Anda masuk langsung, dan kalau misalnya dia arah atau apa ya berarti Anda dapat ya. Kalau misalnya enggak, maka Anda enggak sampai kebanting terlalu parah, langsung kena cut loss. Kemudian ada TPIA ini saham sakti juga ya, jadi naiknya kenceng. Jadi karakternya ini kalau dia sudah kadung naik, kalau sudah kadung turun, itu gayanya menarik banget ya. Lain kali bisa ini kita daftar untuk swing lebih lama lagi. Dan target yang sebelumnya saya sebut di video sebelumnya maupun di grup sudah terlampaui, dan kemungkinan dia akan ke target berikutnya, yaitu di 9.000 yang pernah saya cantumkan juga. Namun saya pribadi sebenarnya sudah exit juga di sekitar 8.500 karena menurut saya sudah cukup dan ada resiko retrace, tapi ternyata breakout ya, luar biasa. So menurut saya boleh lah kalau Anda mau HK, atau mungkin nawar-nawar sedikit ya, karena kalau sudah kayak gini ada potensi yang sangat besar tercapai lah target 9.000 ini. Anda boleh stop lossnya sekitar 8.600 dengan target di sekitar 9.000. So target win-win rasionya hampir 1:1 ya, jadi so masih masuk akal lah. Anda boleh ambil sedikit cuan. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik cari saham yang lain aja ya. Nanti ini tunggu retracement, baru Anda nanti kita akan plan bareng-bareng lagi kapan kita bisa masuk untuk ngambil follow trendnya ya. Tapi kalau misalnya Anda mau, Anda bisa main pendek dulu dengan target terdekat di 9.000 untuk TPIA ya. Tapi saya kira banyak saham yang lain yang masih potensi. Anda nggak perlu terlalu terobsesi dengan satu saham tertentu ya. Cuman bagi Anda yang masih punya dan masih hold aja ya sampai target 9.000. Kemudian DGNS ini juga polanya cakep ya. Menurut saya dia sedang membentuk pola base on base. Ini base. Kemudian biasanya kalau base-nya pecah baru dia breakout ya. Kalau ini dia juga membentuk base yang panjang, cuman dia habis itu dia breakdown, base panjang, kemudian ini dia juga membentuk base, habis itu drop, kayaknya base on base lah. Kali ini base kemudian dia mulai naik. So ini cukup menarik. Anda bisa nunggu retracement untuk entry di sekitar 725 ya. 725 itu Anda bisa entry dengan stop loss terbatas di sekitar 665 ya, atau maksimal Anda boleh stop lossnya di sini ya, tapi saya kira nggak perlu, di sini aja udah cukup lumayan gede. Atau kalau mau malah Anda boleh agak ketat di bawah candle batang gede ini. Target terdekatnya adalah sebenarnya saat ini sudah terkena target moving average 50 dan resisten area. So kalau misalnya Anda dapat retracement, kemungkinan dia akan breakout. Nah kalau breakout ya kemungkinan ya bisa lah targetnya mungkin di resisten sini dulu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di resisten sekitar sini lah ya, 815. So menurut saya sih cukup menarik untuk ditradingkan ya. Untuk DGNS moga-moga kali ini dia bisa bangkit ya setelah sekian lama dibanting cukup dalam. So Anda boleh perhatiin karena dia sudah tembus 2 MA ini juga ya, itu alasan-alasannya. Kemudian volumenya juga lumayan gede. Kemudian ada TAPG ini juga menarik karena dia sudah akan golden cross dan sudah breakout dari 2 moving average, volumenya juga super jumbo. So Anda bisa entry, coba nunggu buy on pullback di sekitar area garis-garis hijau ini.
yang saya gambar, atau Anda coba cari antrian yang tebal di dekat garis 680. Stop lossnya maksimal adalah di sekitar 600 atau ya 600-an ya. So ini bisa, moga-moga aja dari Tristan bisa kejemput dan kemudian bisa hit target ya. Saya kira potensinya cukup besar untuk retracement minimal sampai sini. So ada beberapa skenario kemungkinan ya, bisa begini ya, bisa juga begini ya, kita lihat aja. So lebih baik ini ditunggu aja ya, baru nanti Anda cari pullbacknya ya. Itu TAPG, kemudian ada IPTV ya, sebentar ya. IPTV menarik, sudah saya infokan kapan hari, agak spontan di grup dan sudah over dari target yang pernah saya gambarkan ya. Saya pernah infokan kalau nggak salah di video sebelumnya dan juga di grup. Tapi pandangan saya masih ada potensi dia akan terus ke resisten selanjutnya, yaitu di sekitar 176 atau sekitar 163. Jadi kalau Anda mau ikut, mungkin ini main cepat dan agak main copet, so Anda boleh entry lagi. Coba Anda tawar sedikit-sedikit di bawahnya lah ya. Mungkin jangan buru-buru langsung masuk HK karena takutnya dibanting. Tapi saya kira belum terkena resisten terlalu kuat sehingga mungkin bantingan pun nggak terlalu kencang. Jadi Anda lihat dulu aja, kalau misalnya besok dikasih turun, Anda boleh masuk di sekitar 127 dengan stop loss di sekitar 106 ya, 106 yang sebelumnya adalah target, sekarang menjadi stop loss area sekitar 105 lah ya. Moga-moga biasa kesusul ke area 163. Volumenya juga sangat gede. Kalau misalnya Anda mau HK, Anda masuk agak kecilan dari lot yang biasanya, stop lossnya tetap di area sini ya. Moga-moga aja besok Anda HK dapat dan langsung hit target 1 atau 2. Tapi kalau saya mendingan lebih senang, saya akan nawar-nawar sedikit. Saya lihat dulu bit-bitnya yang ada di bawah sini ya. Kalau misalnya dia cenderung akan retrace bentar sedikit-sedikit dulu ya, saya tunggu di situ. So moga-moga aja bisa kena ini targetnya di 163. Ini udah lumayan banget ya. Oke, nextnya ada Temas. Temas ini juga menarik, sakti juga ya. Dan saya pernah gambar, walaupun saya sendiri sebenarnya sudah take profit ya, karena saya nggak begitu terbiasa dengan swing yang terlalu lama, yaitu style ya. Masih belajar juga saya, moga-moga saya bisa jadi swinger juga sesekali. So ada bentuk pola N yang cukup menarik. Ini saya pernah jelaskan di video selanjutnya, saya nggak perlu ulang. Yang jelas ini Anda bisa coba ikut untuk main copet atau kejar target sampai di sini ya. Jadi Anda boleh masuk dengan stop loss terbatas di 18.05. Anda boleh HK. Atau kalau misalnya Anda sabar, Anda lebih baik nunggu saja di area-area yang dekat-dekat sini lah, 1280. Di sini sudah tidak ada lagi supportnya karena memang sudah all time high. So Anda coba antrinya di support yang ada di bid dan offer atau order book Anda. Ya, Anda coba cari di situ. Anda boleh batasi stop lossnya itu kira-kira di garis merah itu, atau maksimal di ya saya kira di sini lah ya. Jangan di bawahnya candle, nanti kegedean. So Anda boleh masuk dengan stop loss di sini atau di sini ya. Moga-moga aja bisa kena targetnya di sini. Itu Temas saya kira masih ada potensi untuk digoreng. Tapi hati-hati ya. Jadi menurut saya wait and see dulu. Kalau misalnya Anda agresif dan mau masuk, stop lossnya harus ketat supaya kalau kebanting Anda nggak berlarut-larut ya. Kemudian ada yang terakhir adalah ESIP. ESIP ini juga asik bentuknya ya. Jadi dia sedang tertahan terus oleh moving average 20, dan kalau kita lihat di sini dia sedang ketahan oleh area support juga. Area support, so Anda boleh masuk dengan
di area sini lah Anda boleh langsung masuk ini karena lagi di support juga. Anda boleh masuk dengan stop loss yang pertama di 132. Yang kedua maksimal adalah di sekitar 123. Targetnya yang pertama adalah di 158. Kemudian target kedua adalah di sekitar 172. So Anda boleh masuk, moga-moga aja bisa kena ini targetnya ya. Jadi cukup menarik polanya. Jadi dia naik, turun, naik lagi, retrace lagi, dan ini kemungkinan besar dia akan naik. Atau target maksimalnya ini bisa sampai ke ujung atas itu bisa. Sebentar, sini bisa sih 188 ya, atau 200, 190, 188 lah. Oke, saya kira cukup sekian dulu apa yang saya sampaikan untuk trading plan besok. Ini sudah cukup banyak, cukup juga untuk 1 atau 2 hari. Mari kita pantau bareng-bareng, moga-moga apa yang kita siapkan ini boleh mendulang cuan yang cukup menarik besok atau beberapa hari mendatang atau dalam minggu ini. Oke, selamat malam, selamat mempersiapkan diri, dan salam profit. Saya ucapkan terima kasih sudah nonton.